sampai dia mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, nah ini kan dia mulai ngembang nih, ya. Ini adalah sekarang dia akan membuat resep yang pertama, yaitu adalah orange trifle pudding. Trifle itu seperti tadi saya lihat, saya sudah kasih lihat kepada Anda gambarnya. Itu adalah satu dessert, satu hidangan manis, di mana itu dibikin di satu mangkok yang besar gitu. Di mangkok seperti ini, terus ada layer-layernya, ada macam-macam layernya. Sekarang saya mau bikin versi yang individualnya, yang kecil-kecilnya. Bahan-bahannya ini juga relatif gampang. Saya akan menggunakan 6 butir kuning telur. Kuningnya aja, putihnya nggak akan kita pakai. Kuning telur yang masih bagus itu, biasanya di kalau mau dites bisa di dalam air. Kalau dia berada di dasar air, katakan kita isi ini penuh dengan air, terus kita kasih ini telur kita taruh. Kalau dia berada di dasar berarti dia masih segar. Tapi kalau dia udah mulai ngambang sedikit, itu tandanya bahwa telurnya sudah tidak begitu segar karena dia sudah ada gelembung udara di dalamnya. Oke, so 6 kuning telur. Kemudian ini kita tambahkan gula sebanyak 40 gram. Kemudian saya akan memberi sedikit aja rum. Ya ini hanya sebagai sedikit aroma saja. Oke, dan ini kita kocok di atas panci yang diisi air, ini secara ditim. Dan kita kocok sampai dia mengental. Kalau sudah mengental seperti ini, nah ini kan dia mulai ngembang nih, ya. Ini adalah kocokan antara gula dan kuning telurnya seperti ini, dan karena dia ditim, makanya dia akan mengembang seperti ini. Oke, ini udah cukup. Kemudian supaya dia cepat dingin, kalau ini harus kita dinginkan, kita sediakan satu mangkok atau baskom berisi air. Bagus juga kalau misalnya kita kasih sedikit es batu di dalamnya, dan ini kita rendam aja supaya dingin. Nanti baru akan kita campur dengan yang lain-lainnya. Dan sekarang saya akan mengocok whipping cream, krim kocok. Yaitu nanti akan saya campur dengan kocokan kuning telur yang tadi saya sudah dinginkan dalam baskom sini. Ya. Nah, ini kalau Anda lihat kok ini mangkoknya basah. Kenapa ini? Ini tips dari saya lagi. Kalau misalnya Anda mengocok ke krim kocok, ini saya sebenarnya sudah sering membahas mengenai krim kocok yang dairy dan non-dairy. Saya akan menggunakan yang dairy, yang itu dibuat dari susu hewani, dari susu sapi. Kalau dia misalnya kurang dingin, dia mau dikocok biasanya tidak akan menjadi keras, dia akan sedikit lembek terus. Makanya salah satu solusinya adalah Anda memasukkan mangkok di mana Anda akan mengocok krimnya itu ke dalam kulkas atau ke dalam freezer. Ya, kalau dalam freezer cukup dalam waktu 10 menit, tapi kalau kulkas 20 sampai 30 menit kurang lebih. Ini gunanya adalah agar membuat krimnya nanti menjadi kocok, menjadi dingin, ya. Dan ini akan saya kocok sebanyak 300 ml. Dan ini kita kocok langsung dengan kecepatan setengah. Jadi bukan dengan satu, dengan pelan-pelan, langsung aja setengah. Nanti kalau udah mulai agak sedikit mengeras, baru Anda naik ke kecepatan yang lebih tinggi. Kalau sudah seperti ini, ya, nah, kita lihat ya. Nah, ini adalah namanya setengah kaku. Dia udah bisa naik gitu ya, Anda lihat. Oke, ini udah cukup. Kemudian ini kita ambil. Dan ini sebenarnya adalah adonan yang lumayan banyak jadinya. Jadi saya akan membuatnya di berbagai macam mangkok. Saya akan buat di mangkok kecil, di mangkok besar nantinya. Dan ini kita campur aja. Ini adalah salah satu teknik yang digunakan juga untuk membuat tiramisu. Hampir mirip, tapi bukan tiramisu ini. Kayaknya ini saya ada sedikit jeruk. Ini adalah jeruk yang udah saya potong. Ini saya sudah sering ya di gula-gula bagaimana caranya mengupas jeruk dan membuatnya menjadi segmen-segmen gitu. Biasanya ada airnya ini di dalamnya. Nah, airnya ini bisa kita gunakan. Ya, ini akan memberikan semacam aroma tambahan aja untuk adonan kita. Oke, kemudian kita siapkan jeruknya. Nah, ini kita akan membuat layer sekarang di sini. Saya kasih kurang lebih 3 jeruk di bagian dasarnya. Lalu kita kasih sedikit krim. Kurang lebih 2 sendok atau 3 sendok barangkali ya. Ya, 3. Lalu kita kasih jeruk lagi. Jadi benar-benar ini ada, boleh kasihnya yang banyak aja nggak apa-apa. Lalu kita simpan dalam kulkas selama kurang lebih 4-6 jam supaya dia agak sedikit jadi dingin benar. Rapikan, baru nanti akan kita hias.